Selamat datang kembali lagi bersama Eporekre. Semoga kita diberikan kesehatan dan mudah rezeki. Oke. Pagi-pagi lihat chartnya, gold sekarang di harga 1963. Oke. Ini kelihatannya dia kayak sudah mau break ya. Sini. Sebelumnya ini kan support ya, udah aku ganti jadi resisten karena dia sudah dijebol, sepuluh udah dijebol, kedua juga jebol, ketiga yang dekat 1955 dia belum sentuh, dia sudah mulai break di bawah, kayaknya dia mau ke atas ya. Cuma seberapa tinggi dia akan naik ya belum bisa prediksi ya. Takutnya dia hanya koreksi ke atas, habis itu mulai turun lagi. Ya, kita lihat dia sudah keluar dari trend line, ya, sudah keluar trend line. Terus apakah dia bisa masuk lagi? Kalau dia masuk lagi, ya ada potensi dia mau uji atas lagi di sini. Nanti dia turun lagi. Ya, kalau dia tidak bisa di atas, ada potensi turun lagi. Ya. Nah, ini kan sini udah ada resisten, ini supply-nya. Oke. Itu intraday-nya ya sekarang dia bearish ya. Tapi sekarang dia kalau dia coba masuk lagi ke atas lagi bisa berubah jadi intraday-nya jadi bullish ya. Kalau dia belum bisa keluar masuk belum keluar dari sini, dia masih dibilang intraday-nya bearish ya, karena ini masih dalam demand. Itu kalau kita lihat sekarang buy yang paling bagus itu ya di 3121 ya, harga entry key-nya di sini kita bisa lihat nih key-nya. Nah, ini dia sempat aku ada terus buy low risk ya, 1951 sampai 55 ya. Ternyata dia sampai 57 58 dia sudah naik ya. Ya, kadang beginilah kan. Ya, dia sendiri ya. Dia sampai 58 dia mulai break ke atas ya, dia gak mau ke 55 ya. Kadang-kadang memang harga belum sentuh ke support dia udah mulai naik ke atas ya. Kadang market yang gak mau kasih di situ ya. Ya, gimana cara lihat dia sudah break atau belum ya? Ini kan ini 1 jam nih, kita belum bisa kelihatan. Kalau ini closing ya kelihatannya sudah break ya, jadi mau ke atas ya. Cuma ya seberapa tinggi ya kita nggak tahu ya. Nah, kita bisa lihat dari 30 menit. Nah, ini yang dia sudah break ya. Ini sebelumnya candlenya ini ya, sebelumnya kan dia sudah break karena dia bodinya di atas candle sebelumnya ya, dia sudah break makanya dia uji ke atas. Sebelum dia uji ke atas dia harus kalahkan dulu yang namanya supply kecil di sini, dia kalahkan dulu. Kalau dia bisa jebol, bisa break dan di atasnya ada potensi mau uji lagi ke 1980 lagi sekali ya. Akan uji sekali lagi. Kalau dia tidak bisa jenuh lagi, akan kembali lagi uji support ya. Kuncinya kalau market, kalau dia uji support sudah selesai, dia akan uji namanya resisten. Kalau resisten sudah selesai, dia akan uji lagi support di situ ya. Kenapa market bisa naik dan turun ya, itulah market ya. Gak ada yang selalu naik gak ada turun ya. Terus kita lihat di 4 jam. Oke, 4 jam sebenarnya udah bilang kan udah beres ya. Nah, beres, habis itu dia sempat turun. Habis itu ini ada biru ya. Ini merah. Kalau ini course merah berarti ini drop by drop ya. Drop by drop. Oke. Kalau ini dia sudah trendline sudah dia jebol, support di media sudah pecah, dia ke bawah lagi. Wah, ini udah tanda ganti trend nih ya. Ada tanda-tanda trennya ganti downtrend nih. Ya, sekarang belum lihat.
Memang kalau saya lihat ini kan high, ini low high. Nah, kalau dia turun lebih dalam ke sini, jadi saya anggap ini low low, low low, low low. Nah, sekarang masih belum ketemu, cuma ya 50% ketemu low high aja. Oke, kita lihat di daily. Nah, daily memang sudah break ya di 1980 dia break. Jadi di atas ada dua shadownya, ekornya, dia tidak bisa break ya. Oke, gimana dengan mingguan? Kita lihat, oh, minggu sudah tanda-tanda dia sudah break. Sebelumnya di 1988 ya. Dia hanya bertahan di 1988, tapi dia tidak bisa bertahan di angka 2000. Ya. Jadi dia sudah tanda ini, dan tanda-tanda turun. Ya memang bodinya minggu sebelumnya ya terlalu panjang lah. Tapi ini dia turunnya bertahap-tahap ya. Tapi kita lihat ya, minggu ini kan ada news EMV-nya, apakah dia akan bisa buat gold turun lebih dalam ya. Kita lihat ya, kalau kita lihat mingguan mungkin ini kan low ya, low udah, habis itu high sudah, berarti kan dia cari low. Nah, dia perlu cari low, tapi low-nya seberapa dalam kita nggak akan tahu ya. Kita harus lihat dulu setiap minggu dia closingnya sampai mana. Di sini kalian perhatikan aja kuncinya ya. Yang penting kalau dia harga key-nya sudah dekat ya, kan lihat apakah dia mau breakout atau tidak ya. Kalau dia nggak bisa breakout, boleh ambil sell. Kalau breakout, boleh ambil buy. Tapi cara lihat dia breakout, kita mau buy, kita harus tunggu konfirmasi dulu ya, biar aman biasa. Nah, gini. Biasa kalau saya contoh nih di sini kan saya garis dulu ya namanya. Di sini kita angka hitam ini kan resisten ya. Biasa tunggu dia sudah break ya. Habis dia turun lagi. Nah, kalau di sini dia ada reaksi kayak mau pullback ke atas lagi. Wah, ini boleh buy lagi. Dia akan ke atas lagi. Ke resisten selanjutnya begini. Ya, kalau sombat ya boleh-boleh aja. Di sini ada resisten boleh-boleh aja. Cuma high risk. Kadang-kadang dia sudah keluar break. Habis sudah ternyata pas break langsung dia turun lagi. Ya. Jadi market nggak ada yang orang tahu 100%. Kita hanya punya manajemen untuk tekan risikonya ya. Oke, gimana dengan yang lain? Kita cek dolar. Oke. Nah, dolar sudah keluar dari downtrend ya. Jadi dia sudah keluar, tapi ini sekarang kita belum bisa yakin 100% dia akan naik ya. Ini dia memang udah keluar, tapi tunggu dia ada reaksi di sini ya. Reaksi di sini kalau dia naik, terus dia turun, ternyata di sini ada respon. Wah, ini ada kemungkinan dia naik lebih tinggi lagi ya. Kalau dia tidak bisa bertahan, dia akan masuk lagi ya. Nah, ini cara konfirmasi kalau dia sudah tunggu sini, ternyata dia ada rejection di sini. Wah, berarti boleh buy di situ. Itu gimana dengan Bitcoin? Oke, Bitcoin masih situ-situ aja, nggak ada yang perlu dibahas. Gimana dengan minyak? Oke, kita bahas minyak. Wow, 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 wow. Minyak, ya wah, di luar prediksi ya, tiba-tiba naik gitu tinggi ya, udah masuk ya. Nah, ternyata dia minggu kemarin kan analisanya bahwa kemungkinan dia sampai sini turun, naik lagi, atau dia naik lagi ke sekitar 78 ya. Dia malah naik sampai ke 81 ya. Wow, wow, wow. Oke. Nah, dia sudah masuk zona ya, masuk zona supply sell ya. Makanya ini kemungkinan dia akan turun. Ya, ini kita nggak bisa beli, dia gapnya dia tiba-tiba naik tinggi. Pas buka langsung udah tinggi ya. Ini ada kemungkinan turun ya ke 79 ya, atau dia ke 80
atau 80 atau 77 78 di sini. Nah, karena kita lihat di sini ada trendline ya, trendline di sini. Nah, di sini apakah dia akan turun naik lagi lebih tinggi ya, sekitar 883 84. Oke, baik juga. Mantap ya. Ini kenapa bisa naik ini ya, karena ada sentimen bahwa Jepang sudah mulai mau beli minyak Rusia ya, harga di atas 60 ya. Habis itu ada ya pembahas meeting ya, jadi buat naik kita penghentikan minyak apa, jadi mulai dia fly ya, apa ini dia akan turun lagi ke 78 tuh berapa. Dan ini sesuai plannya juga sih. Kita ambil di sini ya, memang dia sekarang udah masuk zona ya, dia akan potensi dia turun lagi ya. Ini kan terlalu tinggi, dia naik nih sekitar 50 poin nih. Oke, dia apa lagi kita analisa. Oke, sampai di sini aja. Bye bye.